Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alimul ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Al-Amanah yang saya hormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan. Setelah 2 tahun kita tarawihnya masing-masing di rumah. Alhamdulillah tahun ini Allah kembalikan lagi Ramadan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid dengan suatu harapan tentunya mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih berkah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan yang lebih baik, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang masih eksis melaksanakan sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam ini ceramah yang akan saya sampaikan adalah Al-Quran dipandang dari segi maknawi, karena ada Al-Quran sifat maknawiyah dan juga harfiyah. Kesempatan malam ini adalah Al-Quran dipandang dari sudut maknawiyah. Jamaah sekalian yang berbahagia, melatar belakangi Al-Quran kita pandang dari segi maknawiyah meliputi 3 aspek. Yang pertama, Al-Quran mengungkap kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Wa anzalna, dan kami turunkan Al-Quran litubayyina, untuk menjelaskan hal-hal yang sudah berlalu. Yang kedua, Al-Quran mengungkap kejadian-kejadian sekarang. Yang ketiga, Al-Quran mengungkap, menjelaskan kejadian-kejadian yang akan datang. Hamba Allah yang berbahagia, Al-Quran menjelaskan persoalan-persoalan yang sudah lalu, sebagaimana Allah firmankan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Aku ceritakan kisah-kisah para nabi, Rasul adalah dalam Al-Quran sudah berlalu. Suatu contoh, ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kisah yang lalu, yang sudah berlalu, ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, kata Allah, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ini hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini dari keturunan Adam. Yang mengurusi bumi ini adalah keturunan Adam. Qalu, malaikat seraya berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau enggak salah ya Allah, hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini dari Adam atau manusia? Kan kerjanya nanti selalu berantem. Wa yasfiku dima, saling bunuh-membunuh, kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami yang selalu membaca tasbih kepada engkau, wa nuqaddisu lak, dan juga membersihkan nama engkau.
Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, kamu diam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya akulah yang lebih tahu daripada kamu. Tidak semuanya manusia Adam di kaum ini rusak, tapi masih banyak orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran secara maknawiyah menjelaskan kejadian-kejadian sekarang. Allah jelaskan dalam Al-Quran yang namanya kejahatan-kejahatan ini dipelopori oleh setan. Untuk itu Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang diingat oleh Allah, yang orang yang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Dan siapa orang yang mengikuti langkah-langkah setan, setan itu memerintahkan perbuatan keji dan munkar. Ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya setan itu menghendaki manusia ayyuqya, saling bermusuh-musuhan, tawuran di mana-mana, mulai anak-anak pelajar, antar masyarakat, antar warga, antar mahasiswa dan lain sebagainya, antar negara. Ayyuqya, selalu ingin bermusuh-musuhan. Ini yang dimulapori adalah setan alaihi laknah. Wal baghdha, saling benci membenci itu. Padahal Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ingatkan lagi orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya prasangka itu merupakan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling gunjing menggunjing, dan jangan saling benci membenci. Ayuhibbu ahadukum an yakuna lah an takuna lahma akhihi maitan faqaltumuh. Tahukah kamu, kata Allah, manakala ala orang Islam di antara Islam masih juga saling benci membenci, saling menggunjing, saling menjelek-jelekan, saling bermusuh-musuhan, itu bagaikan orang Islam sendiri yang memakan daging saudaranya sendiri. Fakarihtumuh, tentunya tidak suka itu. Namun yang namanya iblis alaihi la'nah selalu mendorong, mengajak untuk berbuat demikian. Oleh itu saudara-saudara, kita harus pola punya pikir, nanti bagaimana. Jangan bagaimana nanti bagaimana. Kalau saya berbuat begini, nanti saya bagaimana ini. Kalau saya berbuat jahat, nanti bagaimana. Selamat. Tapi kalau punya pola pikir bagaimana nanti, waduh, hancur itu. Ini sekarang orang-orang yang punya pola pikirnya bagaimana nanti, udah. Kalau punya pikirnya nanti bagaimana, insyaallah selamat. Itulah kejadian-kejadian sekarang hamba-hamba Allah yang berbahagia. Wal adawah wal baghdha, saling benci membenci, fil khamri wal maisir. Ini setan mengajak manusia supaya terjerumus dalam hal minuman keras. Padahal Allah jelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wahai Muhammad, nanti banyak yang bertanya tentang minuman keras dan main judi. Katakanlah, dalam keduanya itu, baik minuman keras dan main judi, fihima itsmun kabir, dosa amat besar, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Sudah tahu yang namanya minum keras, narkoba, narkotik membahayakan, tapi masih banyak juga manusia yang terjebak di situ. Saudara-saudara, ada salah satu kisah, sekalipun ini kisahnya kisah dhaif, tapi bisa diambil manfaatnya. Ada salah seorang ulama besar, bahkan muridnya pun sudah puluhan ribu, dan dia pun sudah tidak menampak kali menginjakkan kakinya di bumi karena saking hebat ilmunya. Satu ketika dia kedatangan tetamunya itu memakai baju gamis, sorban, peci haji, padahal tetamu itu si iblis mau menghancurkan kiai itu.
3 hari 3 malam si iblis tetamu yang nyerupain kiai itu enggak minum, enggak makan, enggak tidur, terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rumah ini kagum mempunyai tamu yang hebat begitu. Dengan diam-diam dia bertanya, "Wahai sahabat, ada apa?" "Saya kagum banget ya." "Ajib, ajib kenapa? Kok sampean ibadah 3 hari 3 malam enggak makan, enggak tidur kuat? Saya enggak kuat begitu." "Apa resepnya?" "Tuh, udah kemakan. Resepnya tuh apa supaya saya ini ibadah kayak sampean begitu?" Kata si tetamu, padahal itu iblis mau menghancurkan si kiai tadi, "Gampang, kalau kepengen saya ibadahnya tekun, kiai harus berbuat dosa dulu. Nanti kalau sudah berbuat dosa, nanti kayak saya menyesal." Secara akal iya, emang kalau sudah punya dosa kita menyesal. Kata kiai yang punya rumah itu, "Dosanya itu apa? Saya nggak tahu berbuat dosa." Kata si tetamu, "Ada 3, pilih aja salah satu. Yang pertama dosa yang besar adalah berzina, kemudian membunuh, yang ketiga minum minuman keras." Kata yang punya rumah si kiai yang asli itu, "Kalau saya membunuh, masa iya sih kiai membunuh? Nggak bakalan." Yang kedua, "Kalau saya ini berzina, masa ada kiai cabul? Nggak mungkin. Udah saya pilih ini aja yang enteng, yang ringan, minuman keras aja." Kemudian di mana yang jual minuman keras itu? Minta ditunjukkan ke orang-orang itu, dikasih tahu bahwa yang suka jualan minuman keras itu di sono ada, di kedai sono. Maka jalan dia ke sono membeli minuman keras. Kebetulan yang menunggui kedainya itu perempuan masih muda, cantik. Akhirnya setelah dia minum minuman keras, nenggak, mabok, melihat perempuan yang cantik berbuat zina. Setelah zina dia sadar, akhirnya takut ketahuan dibunuh. Itulah saudara-saudara, al-khamru umul khaba'ith. Makanya Allah ya karim, masya Allah, di negara kita ini betul-betul menjadi empuk bagi mereka-mereka yang mengedarkan, yang akan merusak generasi kita semuanya. Itu yang kejadian-kejadian sekarang, saudara-saudara. Wa yasudduna an dzikrillah. Juga setan itu supaya menghalang-halang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir kita kepada Allah. Kemudian wa anis shalah. Setan itu pun supaya kita pun tidak secara langsung melaksanakan salat. Padahal salat ini wa aqimis sholata lidzikri. Salat yang manggil Allah langsung. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-sholati, apabila kamu dipanggil, diundang mulai untuk melaksanakan salat mulai azan, fas'au ila dzikrillah, segera ingat kepada Allah. Jadi kalau istilah telepon ini, salat ini Allah yang langsung, ya. Presiden langsung telepon ke gubernur. Begitu telepon ke bawahan, telepon itu tidak direspon, enggak diangkat, enggak dijawab, sudah barang tentu yang telepon itu pun akan marah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Salat padahal berapa lamakah salat? Tidak akan lama, saudara-saudara. Contoh salat subuh 2 rakaat. Semalaman kita tidur, alhamdulillah ketika kita bangun sehat walafiat. Tidak ada suatu halangan yang tubuh kita ini masih sehat walafiat, tidak stroke dan sebagainya. Allah perintahkan sholat subuh bagi kita hanya 2 rakaat. Berapa lamakah 2 rakaat sholat subuh? Tidak akan lama, paling 5 sampai 6 menit. Jadi tidak seimbangkan, tidak ada keseimbangan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semalaman suntuk dibayar dengan subuh 2 rakaat. Apalagi Ramadan ini, coba kita buka tadi, bermacam-macam ini masuk ke dalam kerongkongan kita. Minuman pun bermacam-macam, air putih, kopi, susu, kemudian teh manis, kolak, macam-macam. Kita tampung dalam satu tangki ini perut, masuk dalam satu lubang kerongkongan. Alhamdulillah nggak ada komplit.
Tapi kalau kita punya mobil bagus, mobil baru sekalipun harganya yang mahal, jangan coba-coba Bapak Ibu masukin dalam satu lubang dua macam. Masukin itu air atau oli dan juga masukin bensin dalam satu lubang, insya Allah mobil itu tidak akan bisa jalan. Tapi Allah ya Karim masalah. Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salat. Bahkan Allah mengecam bagi orang yang tidak melaksanakan salat, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah bagaikan binatang. Binatang itu tidak terima kasih kepada tuannya. Ini Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, ya Allah. Memberikan rizki, memberikan hidup, memberikan sehat. Tapi kita tidak ingat kepada Allah. Itu binatang, diurusin sama tuannya, dia kasih makan, kasih macam-macam. Terkadang binatang kalau sudah gede menerkam tuannya, tidak terima kasih. Jadi kalau ada orang yang tidak terima kasih kepada Allah, sama dengan binatang. Artinya orang yang meninggalkan salat pun demikian. Hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kemudian Al-Quran mengungkap kejadian-kejadian yang akan datang. Mana? Kiamat. Kiamat di sini ada dua, ada kiamat kubra, ada kiamat sugra. Kalau kiamat sugra ini sudah terjadi, saudara-saudara. Cobalah perhatikan sabda Nabi. Tanda-tanda datangnya hari kiamat, inna min aswatis sa'ah. Sesungguhnya datangnya hari kiamat yang pertama ayyurfa'al ilm. Orang-orang punya ilmu agama satu demi satu oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil meninggal dunia. 2 tahun kemarin kita kehilangan ulama kurang lebih 500. Ya Allah, 500. Sedangkan kalau ulama yang sudah nggak ada, penggantinya pun susah, saudara-saudara. Tidak bisa ditempuh dengan waktu yang amat singkat ulama itu. Nggak sama dengan kuliah. Ulama puluhan tahun, saudara-saudara, baru bisa jadi ulama. Makanya hampir kemarin hampir sama itu tenaga kesehatan dengan tenaga ustadz. Kalau kesehatan insya Allah tiap tahun banyak yang diwisuda lagi, banyak. Tapi kalau ulama susah, saudara-saudara. Mengapa ulama dulu yang dipanggil, yang lain enggak? Kalau istilah kita mau bongkar rumah, yang mau menghancurkan rumah, sebelum yang lain diamankan sama kita, itu barang-barang yang berharga dulu yang diamanin. Demikian juga ulama oleh Allah diamankan dulu. Yang pertama. Yang kedua, wal halzal akan nampaklah kebodohan. Bodoh di sini bukan bodoh masalah umum, saudara-saudara. Kalau umum masya Allah, serba canggih sekarang masya Allah. Bodoh di sini tentang bodoh tentang masalah ilmu agama. Cobalah kalau kita lihat berapa banyakkah orang Islam Indonesia ini, apakah sudah bisa baca Quran, bacanya sudah benar apa tidak, dan sebagainya. Wal halzal akan nampaklah kebodohan. Belum lagi kita lihat tentang masalah yang prinsipil, yang masalah fikih dan sebagainya. Allah masih jauh, saudara-saudara. Wa yafshu zina, yang terjadi tanda hari kiamat adalah tempat-tempat zina itu sudah berjamur di mana-mana. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Tempat-tempat zina sekarang dari kelas bawah sampai kelas atas, kita tahu sendiri, saudara-saudara. Pada Allah sudah jelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekat di zina. Zina itu ada zina penglihatan, ada zina ucapan, ada zina perasaan, zina dan lain sebagainya, banyak. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakoni. Wa yusqamal khamr. Nah ini terjadi sekarang. Minuman keras pun sudah dijadikan minuman biasa. Terjadi sekarang, saudara-saudara. Satu lagi yang belum terjadi adalah wa dhahabar rijalu wa tabqan nisa. Kaum pria pun nanti akan menghilang, yang ada hanya kaum wanita. Sehingga satu pria berbanding dengan 50 wanita. Mungkin ini yang belum terlihat, saudara-saudara. Yang lain sudah terlihat sama kita, yang 4 tadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, itulah Al-Quran ditinjau dari segi maknawiyah. Sekarang sedikit saya singgung Al-Quran ditinjau dari segi harfiah. Yang pertama, hudalinas. Al-Quran menunjukkan petunjuk. Kalau kita ingin selamat, ikuti Quran. Kalau tidak, apa yang Allah firmankan, wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
siapa orang yang berpaling dariku, kata Allah, Al-Quran tidak dibaca, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya hidupnya pun akan sempit. Sempit bukan berarti tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Rumahnya tingkat, uangnya berlipat, mobil mengkilat, namun sempit sehingga masih mau korupsi. Coba. Dan kami kumpulkan orang itu hari kiamat yang tidak mau baca Quran dalam keadaan buta. Yang buta pun berbicara kepada Allah, lima hasyartani a'ma, mengapa Allah hari ini dikumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, dulu kami di alam dunia melihat dan alam ya Allah. Allah menjawab, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apakah telah sampai ayat-ayatku padamu Al-Quran? Fanasitaha, kau lalaikan Al-Quran, kau biarkan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, yang menyebabkan kamu buta adalah dulu kamu meninggalkan Al-Quran. Yang kedua tuh. Yang ketiga, Al-Quran secara harfiah, Al-Quran tidak boleh dipisahkan dengan salat. Kita salat wajib baca Quran. Salat mana yang Allah terima? Salat yang berkualitas, bukan salat yang berkuantitas. Mana salat yang berkualitas? Awal waktu kayak Ramadan ini. Yang kedua, berjamaah kayak Ramadan ini. Yang ketiga, baca Qurannya baik dan benar, karena dalam salat tidak bisa dipisahkan itu Al-Quran. Dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, manakala baca Quran dalam sholat kita salah, sholatnya pun akan salah, kasihan. Yang keempat, Al-Quran secara harfiah, Al-Quran pembersih hati. Hati kita ini kotor, berkarat seperti karatnya besi. Wa ma jalauha, apakah ya Rasulullah, kata sahabat, yang membersihkan hati, yang membersihkan karat dalam hati manusia? Nabi jawab, qala qiraatul Quran wa dzikrul maut, yang membaca Al-Quran kemudian ingat dengan kematian. Yang terakhir, dilihat dari segi harfiah, Al-Quran merupakan syafaat hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi, bacalah oleh Al-Quran hari kiamat, Al-Quran memberikan syafaat. Sedikit lagi hari kiamat tiba, nanti kiamat kubra, bukan kiamat kubra, sugra tadi udah. Kiamat kubra itu hancur berantakan semuanya. Dan manusia Allah bangkitkan saat itu. Begitu dia bangkit, manusia yang tidak tahu banyak, yang mesti hanya Allah yang tahu, mencari pimpinannya masing-masing untuk syafaat. Yang pertama, kita datang kepada Nabi Adam, ya Adam anta bunnas, wahai Adam, engkau bapak kami, tu syafi'ana, berikanlah syafaat kepada kami. Namun kata Nabi Adam, lastuhunakum, aku tidak bisa berikan pertolongan kepada kalian. Sebelah kalian datang kepada Nabi Nuh, namun kata Nabi Nuh, sama jawabannya, lastuhunakum, aku pun tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Sebelah kalian datang kepada Nabi Ibrahim, sama jawabannya, lastuhunakum, enggak bisa. Coba kamu datang kepada Nabi Musa, sama, enggak bisa. Coba kamu datang kepada Nabi Isa, jawabannya pun sama, tidak bisa memberikan pertolongan. Namun kata Nabi Isa, beginilah istilah bahasa kita, yang diberikan wewenang oleh Allah untuk syafaat hari kiamat adalah Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kalian datang ke sana. Kita beramai-ramai menemui Nabi. Kemudian Nabi pun menerima kedatangan kita. Kemudian setelah bertemu dengan kita sebagai umatnya, Nabi pun bermunajah kepada Allah, mohon kepada Allah syafaat hari kiamat itu. Maka Allah pun menerima permohonan Nabi. Namun kata Allah, wahai Muhammad, apakah masih ada umatmu hari ini yang tidak kebagian syafaat dan nanti akan masukkan dalam neraka selama-lamanya? Nabi jawab, ada. Ada ya Allah. Ada Muhammad, ada ya Allah. Hai Muhammad, kata Allah, siapakah orangnya hari ini yang tidak mendapatkan syafaat dan nanti akan aku masukkan dalam neraka selama-lamanya? Nabi jawab, illa man habasahul Quran. Orang-orang hari kiamat yang tidak mendapatkan syafaat pertolongan adalah orang-orang yang lidahnya tidak bisa baca Quran. Sekarang Al-Quran dipandang sebelah mata, seakan-akan Al-Quran tidak bisa baca Al-Quran tidak masalah, namun nanti hari kiamat bermasalah. Inilah teman sekalian ceramah yang saya sampaikan, bermanfaat. Berkewajiban kita baik mempelajari Al-Quran secara harfiah maupun maknawiyah. Mudah-mudahan Al-Quran kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.